Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Oke, sebelumnya Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Bagaimana kabarnya? Wow. Selalu BPM tidak mengikat perjanjian di hadapan notaris berbeda perlakuan dengan debitur yang semuanya lain. dalam keadaan Sedangkan ceria. kita Ya, kita harus semangat menjalani aktivitas kali ini. Jadi semuanya harus dalam keadaan semangat, ceria, dan sehat. Nah, hari ini Bapak akan mengabsen dulu ya. Coba dari Excel. Ada Excel? Nggak ada, nggak masuk ya, belum masuk ya. Oke, Brian. Brian. saya ada, Pak. Ya. Cynthia. Hadir, Pak. Krisnovina. Belum masuk. Christian. Christian? Ada ya. Christopher. Hadir, Pak. Ada. Daryl. Hadir, Pak. Darren. Belum. Eric. Hadir, Pak. Ada. Ervina. Hadir, Pak. Oke, Felicia. Hadir, Pak. Hadir. Oke, Fendi Nobel. Belum ya. Florence. Hadir, Pak. Jaden. Hadir, Pak. Jevon. Hadir, Pak. Joanne. Hadir, Pak. Joanna Lim. Joanna Lim. Oke. Maggie. Hadir. Necros. Foto tempat usaha. Oderia. Ada. Risa. Hadir, Pak. Septian. Hadir, Pak. Sansan. Hadir, Pak. Rinelson. Hadir, Pak. Lois. Hadir, Pak. Richista. Richista. Oke. Evelyn. Hadir, Pak. Cela. Cela juga belum hadir ya. Oke, ini Fendi Nobel sedang hadir. Nah, anak-anak, kita harus disiplin ya dalam menjalani aktivitas hari ini. Bapak sangat senang di antara kalian yang disiplin sudah masuk duluan ya. Oke, kita akan berdoa dulu. Coba Vinelson untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Silakan Vinelson. Sikap Anjali, marilah kita membacakan doa sebelum mulai belajar. Arahang sama Sambuddho Bhagava Buddham Bhagavata Abhiwademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhamma Namasami Supatipanyo Bhagavato Sawa Sangho Sangha Namami. Doa pembuka belajar. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa. Terpujilah Triratna. Dengan ini saya berdoa. Semoga saya dapat belajar dengan baik dan benar untuk menjadi anak yang pandai dan berbudi luhur. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Oke, terima kasih Vinelson yang sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Nah, di Karimun sekarang kan terjadi
virus yang banyak juga COVID-19 ini. Makanya kita harus tetap menjaga protokol kesehatan, melakukan 3M. Ya, M yang pertama apa? Mencuci Tangan. tangan. Yang Cuci kedua, Memakai masker. pakai Masker. Ya, ketiga, Memakai hand sanitizer. menjaga jarak. Ya, di sini 3M ini harus kita lakukan ya, agar kita semua dalam keadaan sehat. Nah, untuk itu kita harus tetap semangat. Ya, kita harus semangat. Oke, untuk supaya kita lebih semangat, coba kita mulai dulu. Bagaimana kabarnya? Wow, selalu ceria. Kita harus tetap semangat ya. Nah, pembelajaran kita hari ini adalah tentang hukum karma. Nah, apa tujuan kita belajar? Yang pertama di sini kalian harus bisa mengidentifikasi pengaruh karma dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini artinya apa? Nanti kalian harus tahu. Yang kedua, kalian harus tahu, harus bisa menyebutkan jenis-jenis karma dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, kalian harus bisa menghubungkan atau mengkorelasikan pengaruh karma dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang harus kalian lakukan, ya. Oke. Nah, sekarang siapa yang masih ingat pelajaran yang lalu? Coba Bapak ingin tanya dulu. Nekros. Saya nggak bisa bicara. Trik kemarin kita belajar tentang tilakana, ya. Apa artinya Nekros tilakana? Saya kan nggak bisa bicara, Pak. Sama saya meeting. Hah? Sama saya meeting. Coba Vinelson, tilakana apa Vinelson? Apa? Tilakana artinya apa? Pelajaran yang kemarin ini. Bapak. Lupa. Cynthia. Lupa, Pak. Siapa yang tahu? Saya. Ya, Saya. Sansan. Apa Sansan? 3 ciri kehidupan. Iya, luar biasa Sansan ya. Mantap ini. 3 ciri kehidupan itu tilakana. Nah, itu yang kita pelajari kemarin. Nah, sekarang kita akan belajar tentang hukum karma. Maksudnya apa ini yang akan kita pelajari? Ya, kalau kita belajar hukum karma ini, 3 hal ini yang akan kita pelajari nanti. Kemudian, coba kalian lihat di sekeliling kita. Mengapa kok di sekeliling kita ini ada orang yang terlahir kaya raya, ada yang terlahir miskin, ada orang yang badannya itu sempurna, ada juga orang yang memiliki badan itu cacat. Nah, mengapa ini terjadi kalau menurut agama Buddha? Nah, supaya kita lebih tahu, nanti kita akan belajar tentang hukum karma ini. Ya. Nah, untuk pembelajaran kali ini nanti kita akan ada 3 penilaian. Ya, seperti yang sudah Bapak beritahu, kalau 3 penilaian itu apa saja? Yang pertama, sikap. Nah, makanya dalam pembelajaran sikap kalian juga harus yang baik. Kemudian yang kedua adalah pengetahuan, itu berupa latihan, ulangan, dan sebagainya. Kemudian penilaian yang ketiga yaitu keterampilan. Nah, itu nanti berupa tugas-tugas yang akan Bapak berikan. Nah, supaya kalian lebih tahu apa itu hukum karma, Bapak akan putarkan video pembelajaran pada pagi hari ini. Nanti tolong diperhatikan, karena di situ nanti dalam video ini Bapak akan tanyakan, akan kita diskusikan pembelajaran kita ini tentang hukum karma. Jadi tolong diperhatikan dengan baik. Kemudian kalau ada hal-hal yang kurang tahu,
nanti tolong ditanyakan sama Bapak berkenaan dengan video ini ya. Coba diperhatikan dengan baik semuanya video pembelajaran kita pada hari ini untuk diperhatikan dengan baik. Sudah terlihat video Bapak? Sudah. Oke, memang belum Bapak mulai ya. Tolong diperhatikan. Selamat pagi anak-anak. Namo Sang Hyang Budaya, Namo Buddhaya. Bagaimana kabarnya? Wow, selalu ceria. Hari ini kita akan belajar tentang hukum karma. Nah, supaya kita lebih tahu apa itu hukum karma, apa yang bisa kita pelajari hari ini, maka kita saksikan dulu video berikut ini. 别跑！你给我站住！你小偷啊你啊！我看你偷什么？你偷这个干什么呀？问你话呢，说呀你！我问你话呢，你说呀你！ Anak ini mencuri obat untuk mengobati ibunya yang sedang sakit. 以后不许偷了。丫头，装几个包子过来。Ini 30 tahun setelah anak kecil tadi 哎， mencuri. 来了，里边坐。 Orang ini sangat baik. Dia selalu memberi makanan kepada pengemis dan orang yang tidak mampu. Dengan biaya yang begitu besar, orang ini tidak mampu untuk membayar biaya rumah sakit tersebut. Setelah terbangun, ternyata biaya rumah sakit sudah lunas dibayarkan oleh seseorang. Itu tadi video tentang apa? Kalian simpulkan sendiri.
Ya, video tadi menjelaskan tentang apa maknanya dalam kehidupan kita. Kalian nanti diskusikan bersama-sama. Ya, kalian tunggu instruksi selanjutnya dari Bapak. Oke, Namo Buddhaya. Nah, tadi video tentang yang sudah kita lihat bersama-sama. Nah, dari video tadi, ya, kita bisa lihat kira-kira ada yang ingin ditanyakan, hal-hal yang ya, siapa? Siapa tadi? Risa ya? Bukan. Saya, Pak. Siapa tadi yang ingin bertanya? Septian. Oke, Septian. Apa Septian? Itu uangnya siapa yang bayar, Pak? Uangnya siapa yang bayar? Oke. Kemudian, Itu meninggal ya? Kak Lois, ada yang tadi kelihatannya mau bertanya, Lois? Coba Brian tolong di-mute dulu videonya. Lois, kelihatannya tadi mau bertanya. Lois, tadi kelihatannya mau bertanya, Lois. Tidak ya, Sansan. Kelihatannya mau bertanya Sansan. Coba apa Sansan? Siapa membayarkan biaya rumah sakit, Pak? Oh ya, siapa yang membayarkan biaya rumah sakit itu sama yang ditanyakan dengan Septian. Nah, kira-kira ada yang tahu di antara kalian siapa yang membayarkan biaya rumah sakit tadi? Dokternya. Dokter. Dokter, ya. Dokter itu siapa? Anak kecil yang sehari itu dibantuin orang itu kah? Iya, Jaden luar biasa ya. Itu tadi video itu dia kan anak kecil tadi ya, anak kecil yang awalnya dia mencuri obat, ya kan? Pada saat mencuri obat itu dia dibantu oleh penjual Suami. ya, penjual bakmi, kemudian penjual bakpo tadi. Dia dikasih bakpo, sudah dikasih obatnya dibayarkan. Nah, kemudian ketika penjual bakmi tadi jatuh sakit, dia di rumah sakit tidak ada biaya, ternyata anak kecil tadi sekarang sudah menjadi dokter. Kemudian semua biaya dibayarkan oleh dokter tersebut. Nah, coba dalam pembelajaran ini, coba nanti kalian berdiskusi, tapi kalian diskusi, kalian cari jawaban. Nanti akan Bapak kasih pertanyaan, nanti kalian saling melemparkan jawaban ya. Jadi boleh nanti ditulis di sana dikerjakan, kemudian nanti saling melemparkan jawaban. Kira-kira kita nanti akan simpulkan jawaban mana yang paling tepat. Ya, oke. Tolong ini didiskusikan dulu. Ada 2 pertanyaan, nanti kalian diskusikan ya. Ditulis di buku latihannya ya. Di situ ada 2 pertanyaan itu. Bapak kasih waktu 5 menit ya. Oke. Semuanya ditulis ya. Tulis di buku latihan. Ya, di buku latihan ditulis. Alnya juga. Apa? Alnya juga. Ya. Ya, cepat ya didiskusikan, dicari kira-kira
analisis kalian atau kesimpulan kalian itu seperti apa setelah melihat video pembelajaran tadi. Ya, jadi kalian mampu berpikir di sini, berpikir untuk menyimpulkan video tadi. Nah, ini kemampuan-kemampuan seperti ini nanti yang akan dibutuhkan pada masa sekarang ini. Ya. Jadi pada masa-masa sekarang ini kemampuan seperti ini akan dibutuhkan. Kita menyimpulkan apa yang sudah kita lihat di situ. Nah, oke, sekarang dari video tadi ya, coba siapa yang berani ingin mengutarakan atau menyampaikan hasilnya? Saya, Pak. Ya, siapa? Vinelson ya? Oke, Vinelson. Ini sangat berani nih, luar biasa. Bagaimana kesimpulan kalian dengan video pembelajaran tadi? Orang yang baik nanti dibalas oleh orang. Ya, terus? Apa kaitan video tadi dengan hukum karma? Ya. Ini bentuk karma dari penjual mie. Ya, luar biasa sekali Vinelson. Ini memang pandai ya, mantap. Nah, itu tadi pendapat dari Vinelson. Kira-kira siapa lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya? Saya, Pak. Oke, Cynthia. Cynthia, apa Cynthia? Menurut kamu, Cynthia? Bagaimana kesimpulan kalian dengan video pembelajaran tadi? Video itu mengajarkan kita untuk selalu menolong orang. Ya. Apa kaitan dari hukum karma? Anak kecil itu membalaskan kebaikan penjual mie. Oke, ya luar biasa sekali ini Cynthia sama Vinelson nih, emang mantap kalian ya. Jadi itu tadi yang bisa kita lihat dari video tadi. Ya, Bapak tidak perlu menunjuk banyak orang ya karena keterbatasan waktu kita dalam pembelajaran ini. Karena kita pakai Zoom maka hanya 40 menit saja ya waktu kita. Makanya Bapak pilih 2 orang saja. Untuk yang lain nanti hasilnya bisa dikirimkan ke Bapak. Ya, jadi itu tadi. Artinya dalam pembelajaran video tadi yang bisa kita pelajari apa? Itu merupakan hasil perbuatan atau hasil karma. Ya, karma di mana kita kalau kita melakukan kebaikan. Ya, kalau kita melakukan kebaikan, maka orang akan membalas kebaikan kita. Ya, inilah karma. Ya, dalam agama Buddha, inilah yang dinamakan karma. Kalau kita melakukan kebaikan kepada orang lain, maka suatu saat orang lain akan membalas kebaikan kita. Begitu juga dengan sebaliknya. Kalau kita melakukan kejahatan kepada orang lain, maka suatu saat kita juga akan mendapatkan kejahatan dari orang lain. Ya, ini yang harus kita pahami bersama ya anak-anak. Jadi kita harus melakukan kebaikan. Ya. Nah, itu tadi kesimpulan dari pembelajaran video yang sudah kita lihat bersama tadi. Nah, oke, selanjutnya karma. Ada yang tahu karma dalam agama Buddha itu apa? Ada yang sudah baca di cetaknya? Kira-kira apa itu hukum karma? Ada yang tahu? Nah, di sini di dalam Anguttara Nikaya 3, di dalam kitab Anguttara, Buddha berkata, kehendak berbuat atau cetana itulah yang dinamakan dengan karma. Jadi karma itu apa? Karma itu perbuatan yang didasari oleh niat. Jadi perbuatan kita kalau kita ada niat itu dinamakan karma.
Ya, kalau perbuatan itu tidak ada niat, itu tidak bisa dikatakan dengan karma. Contohnya seperti apa, Pak? Misalkan Vinelson lagi berjalan, dia lihatnya ke depan, jalan, muk, 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 muk. Nah, kemudian di situ pada saat balik, ternyata di lantai itu banyak semut yang mati. Ya, kira-kira Vinelson melakukan karma tak? Ya. Banyak semut-semut itu mati karena di air. Di dalam teko itu semut-semut banyak mati di dalam air teko. Satu. Ya atau tidak, Joen? Coba Joen Caroline. Mengapa tidak, Joen? Di mute itu mic-nya, coba dibuka dulu. Karena tidak sengaja. Karena tanpa ada niat. Iya, luar biasa sekali nih, Joen. Tadi pengertian karma itu perbuatan yang didasari oleh niat. Pada kasus Vinelson tadi, Vinelson dia tidak melihat loh, tidak ada niat loh untuk membunuh semut itu, karena dia berjalan tanpa sengaja menginjak semut. Kecuali kalau Vinelson sengaja, contohnya seperti ini. Vinelson melihat semut sedang musyawarah di lantai, sedang rapat, ya kan? Di situ ada gula, kemudian semutnya sedang rapat, berkumpul di situ. Wah, kemudian Vinelson melihat, wah, semut ini di lantai saya, makan di situ, tidak ajak-ajak saya. Oke, kemudian Vinelson dengan sengaja nginjak semutnya. Nah, itu baru dinamakan dengan karma. Tapi kalau Vinelson tidak sengaja, itu tidak bisa disebut dengan karma. Ya, jelas ya di sini maksudnya. Oke, selanjutnya. Nah, hukum karma di sini ada 2 jenis. Yang pertama, karma baik. Yang kedua, karma Jahat. buruk atau jahat. Oke, karma baik contohnya apa, Cynthia? Karma baik apa, Cynthia? Melakukan perbuatan baik. Ya, contohnya seperti apa, Sansan? Menolong orang lain. Iya, menolong orang lain, pandai. Ervina, perbuatan yang buruk itu contohnya apa, Ervina? Menginjak semut. Menginjak semut, iya, pandai emang ya. Jadi karma ini, perbuatan ini ada 2 jenis, yang satu baik, yang satu Kalau perbuatan buruk. baik itu memberikan semut. Ya, Brian. Nah, itu kalau jenisnya ada 2, Tapi yaitu kalau memberikan semut minum, tapi semut langsung mati. yaitu kamu bunuh namanya, bukan kasih minum. Nah, Saya kasih mereka minum dengan baik-baik. Kenapa mati? Sombong. ya kalau semut itu dia tidak suka minum, sukanya adalah yang manis-manis. Kamu kasih permen, bukan dikasih air ya. Kalau dikasih air ya pasti mati. Tenggelam dia. Nah, Kalau gula boleh. Ditaruh di meja, dia nyelam di sana, dia mati juga lah, Pak. ya. Kemudian kalau dia menurut cara kerjanya, karma di sini ada 3 cara. Yang pertama itu melalui pikiran. Jadi karma ini bisa bekerja, berproses melalui pikiran. Pikiran itu meditasi kan? Ya, pandai Ucapan Brian. itu perbuatan yang harus sopan kan? Ya, ucapan. Yang ketiga, badan jasmani. Nah, contohnya seperti apa? Melalui pikiran yang baik. Contohnya apa tadi, Brian? Pikiran yang baik tadi dijawab oleh Brian, yaitu dengan meditasi. Berarti meditasi ini perbuatan baik melalui pikiran. Kalau yang buruk, nah ini apa nih? Hantu. Bukan Berpikir hantu. terlalu banyak. Ini berpikir negatif. Atau netting. Ya, contohnya
Misalkan Floren memikirkan supaya Vinelson jatuh terpeleset kulit pisang. Nah, itu termasuk contoh perbuatan buruk melalui pikiran. Jadi dia berpikir Floren, wah Vinelson itu nanti jatuh itu nanti jatuh saat nginjak kulit pisang pasti jatuh. Nah, itu namanya sudah melakukan perbuatan buruk melalui pikiran. Nah, melalui ucapan yang baik contohnya apa? Berbicara kotor. Dokumentasi. Iya, tidak berbicara kotor. Kemudian apa itu? Berkata jujur. Berkata jujur. Iya, pandai. Kalau yang buruk? Berbohong. Iya, berbohong. Ya, itu seperti siapa itu? Kalau bohong dapat hidup panjang. Iya, boleh tidak berbohong Berkata berarti? kotor juga ya, Pak? Iya, berkata kotor. Berarti yang buruk itu kita tidak boleh lakukan. Ya, kalau kita melakukan hal-hal yang buruk, nanti akibatnya kita akan menderita. Karma buruk. Ya, menerima karma buruk. Nah, badan jasmani ini melalui badan kita, tubuh kita. Yang baik contohnya apa? Olahraga. Menolong orang yang Ya, jatuh. ada teman yang jatuh kita tolong. Yang Bukan jahat kita, mendorong. bukan kita tertawa ya. Ayo siapa yang ada temannya jatuh dia tertawa dulu, bukan menolong. Tidak. Orang lain banyak, Bu. Nah, Pendi. pasti Kalau banyak. jatuhnya lucu kita ketawa, Pak. Iya, bukannya ditolong pasti tertawa ya kan. Coba Rizista, kalau ada Jevon jatuh, pasti dia tertawa dulu. Tapi orangnya Bukan juga ikut menolong ketawa, dulu. Pak. Yang jatuh juga ikut ketawa. Iya, kalau jatuhnya tidak sakit, kalau yang jatuhnya nangis, tertawa ya. Kalau yang buruk apa yang buruk? Membiarin orang yang sedang jatuh atau Nah, Menertawai ini. orang jatuh. Memukul orang. Jangan pukul. mukanya pengen. Ini Jadi ayam geprek. ya ini contoh perbuatan buruk melalui badan jasmani. Tidak boleh kita lakukan di situ, ya. Nah, Badan jasmani itu termasuk fisik ya? iya, badan jasmani itu dilakukan melalui fisik kita. Nah, akibatnya apa kalau kita melakukan perbuatan baik? Hidup berbahagia dan kehidupan sekarang. Kehidupan sekarang atau akan datang? Hidup kita akan bahagia. Kalau kita melakukan perbuatan buruk, Hidup menderita dalam kehidupan sekarang atau datang. Akan ya. datang. Jadi kalian ingin hidup bahagia atau ingin hidup menderita? Hidup bahagia. Bahagia, super duper bahagia, super duper. Semua ingin hidup bahagia. Kalau ingin hidup bahagia, kira-kira apa yang harus dilakukan? Melakukan perbuatan baik. Perbuatan baik. Ya, berdana melakukan perbuatan Membantu orang. baik. Iya, mantap semua, emang pandai. Kalau hidup kita melakukan perbuatan yang jahat, maka hidup kita akan Menderita. Menderita. Tetapi mengapa kok banyak di antara kalian yang masih bicara kotor? Nah, ini kalau yang masih sering melakukan bicara kotor, berarti dia sering melakukan perbuatan jahat. Maka akibatnya nanti hidupnya akan menderita. Ya. Oke, karena waktu kita sudah mau habis, jadi dari pembelajaran ini, kira-kira apa yang bisa kita refleksikan di dalam diri kita, yang bisa kita pahami dalam pembelajaran pada pagi hari ini? Coba Joen Caroline, menurut kamu apa Joen? Kita sering berbuat baik agar hidup bahagia dan ditolong orang lain. Ya, mantap sekali Joen. Jadi kita dari pembelajaran ini kita harus senantiasa melakukan perbuatan baik. Ya, kalau kita sering menolong orang lain, maka kita juga akan ditolong oleh orang lain. Kalau orang-orang berpikir tentang orang sedang membantu bayi yang jatuh. Ya. Nah, tidak tahu, Pak. oke, sekarang perhatikan. Sekarang perhatikan. Nah, pada
kesempatan ini, kenapa Maulid Christian belum selesai kok Maulid? Ya? Pak, dari kali Kak, makan Pak. Siapa suruh tak makan? Nah, sekarang perhatikan dulu. Kerja, sekarang Bapak kasih kerja lagi. Diam. Ya namanya belajar. Ini kan kita lagi belajar Christian. Ya. Belajar mana? Kalau kebanyakan kan bisa stres. Sekarang perhatikan. Nah, jadi dalam pembelajaran ini nanti Bapak sudah kirimkan latihan di Google Classroom-nya ya. Jadi nanti tolong kalian kirim tugasnya di Google Classroom. Kemudian nanti untuk tugas keterampilan nanti Bapak juga sudah kirimkan di sana. Nanti apa yang akan kalian lakukan, kemudian contohnya juga sudah Bapak kirimkan di sana. Tak ada, kan namanya latihan. Ya, ini kan kita latihan, Brian. Kok ada kunci jawaban itu namanya bukan latihan kalau ada kunci jawaban. Kunci jawaban itu Bapak kirim setelah kalian semua mengerjakan soal tersebut. Nah, itu kalau yang salah nanti kalian perbaiki sendiri di latihannya. Ya, jadi seperti itu. Jawaban. Oke, untuk pembelajaran selanjutnya, pertemuan minggu depan, kita akan belajar tentang yang namanya latihan hukum karma ini akan kita lanjutkan kembali. Nah, itu nanti kita akan perdalam lagi di pembelajaran selanjutnya. Ya. Jadi tolong nanti dipersiapkan untuk latihan-latihan, kemudian hal-hal yang ingin diketahui lebih lanjut tentang hukum karma nanti akan kita bahas di minggu depan. Ya, Pak. Oke, untuk hari ini pembelajaran kita cukup sampai di sini. Oke, tadi siapa yang memimpin doa? Saya, Pak. Oke, Vinelson sekarang akhiri dengan doa Namaskara kata ya. Mari sikap Anjali, marilah kita membacakan doa sebelum Oke, diulang Vinelson, di sini suaranya terputus-putus ya. Sikap Anjali, marilah kita membacakan doa sebelum pulang sekolah. Araha sama sambudo bagawa Buddha Bhagavata Abiwademi Swakato Bhagavato Dhammo Dhamma Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sangha Namami. Oke, untuk hari ini cukup sampai di sini ya. Bapak akhiri, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu minggu depan. Bye-bye. Bye-bye.